Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun judul ceramah saya pada kesempatan ini yakni berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah perentaraan. Berkat mereka lah kita terlahir ke dunia ini. Mereka lah yang telah menjaga kita, menyayangi kita dengan sepenuh hati semenjak dalam kandungan hingga kita dewasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan 'ala wahdi wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masyir. Dan kami perintahkan ke manusia, berbaktilah kepada kedua orang tua, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Hanya kepadakulah kalian kembali. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mengapa seseorang diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan apabila datang waktu melahirkan, maka taruhannya adalah nyawa. Bahkan tidak sedikit ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ibu-ibu yang telah meninggal dunia karena melahirkan seorang bayi, maka matinya mati syahid. Insya Allah masuk surga jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bayinya lahir, sang bayi disayangi dengan penuh kasih dan sayang. Dicukupinya semua kebutuhan, bahkan sudah disiapkannya sebelum bayi itu dilahirkan. Bahkan sang ibu rela kekurangan tidur demi untuk menjaga bayinya supaya tidak digigiti nyamuk atau harus mengganti popoknya yang basah. Pendek kata, semua telah diupayakannya supaya membesarkan anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Anak adalah hal yang sangat berharga bagi sang ibu. Bahkan jika nyawa diminta oleh anak itu, maka pasti ibu akan memberikannya dengan penuh kasih dan sayang. Dan perjuangan sang ayah yang gagah perkasa, yang tak kenal menyerah, tak kenal waktu, pagi atau sore, sore atau malam. Bahkan dia tidak mengetahui apa yang dirasakannya. Dia tidak tahu apa yang dihadapinya di perjalanan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan jika bekerja melewati batas. Dia tidak mengetahui itu. Yang dia tahu bagaimana keluarganya bisa bahagia, bagaimana keluarganya bisa tersenyum, bagaimana keluarganya bisa makan. Betul begitu, Bapak Ibu? Setelah anaknya dewasa, bukan saja diberikan jasmani yang begitu sehat, juga diberi makanan yang bergizi, diberikan pendidikan yang bermutu. Orang tua juga memberikan ketuhanan bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan diajarkannya akhlak yang terpuji, diberikannya lembaga yang bermutu. Itu semua dilakukan orang tua supaya anak tadi bisa menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki sifat dan akhlak yang baik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, kita harus menghormati dan menyayangi orang tua melebihi makhluk lainnya, karena tidak satu pun makhluk yang pantas kita hargai dan pantas kita samakan kasih sayangnya seperti orang tua.
yang berbunyi, bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Jika kau sayang pada kekasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Dari lagu itu sudah kita dapatkan bahwa tidak satu pun yang patut kita hargai dan kita sayangi seperti derajatnya orang tua. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ketika dipanggil Pak Kadis ke rumah, jika ditelepon nanti malam ke rumah, pasti bapak ibu langsung ke rumah. Mungkin di dalam hati, jarang-jarang bapak Kadis nyuruh ke rumah, pasti langsung, pasti ada hal atau dapat uang. Betul tidak bapak? Dan coba dipanggil oleh ibu yang sudah tua, disuruhkannya membuang sampah. Nak, tolong buang sampah di belakang. Pasti ada saja alasan, mau ke sinilah, mau ke situlah. Tidak ingatkah bapak ibu sewaktu kecil makan bersama keluarga, bapak ibu meminta ambil inilah, minta ambil itulah, minta minum, minta makan, minta sendok. Apakah ibu menjawab, lagi dulu nak, emak dulu makan? Tidak bapak ibu. Pasti yang paling diutamakannya adalah anak. Dialah dia tidak makan, asal anaknya makan. Dialah dia tidak berbaju bagus, asal anaknya berbaju bagus. Lalu, jika kita sudah dewasa, apa kita membalasnya dengan begitu? Tidak. Sudah banyak anak-anak yang lupa dengan orang tuanya karena dia derajatnya lebih tinggi dari orang tuanya. Mentang-mentang dia ketua RT, mentang-mentang dia derajatnya lebih tinggi jadi presiden, lalu lupa. Ingat dulu kau hanya bayi yang hina, lalu dirawat dengan penuh kasih sayang, didoakannya setiap hari. Lalu ketika kau dewasa kau lupa akan itu. Jangan sama seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Ingat, dia selalu menangis, meratapi di tengah Allah, di tengah malam dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Angkatlah derajatnya supaya dia bisa dihormati oleh orang lain. Lalu, jika derajatmu sudah tinggi, maka apa yang kau lakukan? Kau mencampakkannya, bahkan kau jarang pulang kampung. Ibu-ibu, bapak-bapak, banyak yang ingin di posisi kita, banyak yang ingin memiliki ibu dan ayah, banyak yang ingin seperti kita, walaupun kita sering dimarahinya, diomelinya, tapi banyak yang menangis setiap malam. Ya Allah, hadirkanlah ibu di sisiku, hadirkanlah ayah di posisiku. Aku ingin di saat lebaran, aku mencium tangannya yang hangat, aku memeluk tubuhnya. Apabila orang yang tidak memiliki ayah dan ibu saat di dunia, mungkin mereka sudah meninggal dunia atau bercerai, menangis air mata saat berceramah di hari raya. Bilal mengatakan, mereka sudah tidak ada di sisi kita, mereka sudah tidak bisa bersama kita. Menangis air mata ini semua tercurahkan apabila saat Bilal berkumandang saat takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mereka sudah pergi bapak ibu, mereka sudah pergi. Mereka tidak bersama kita lagi, tidak ada lagi yang menyiapkan kita makan. Untuk itu, mari kita hormati dan kita sayangi sebelum semuanya terlambat bapak ibu. Ingat, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang kekal. Semuanya akan tiada, semuanya akan pergi. Sebelum itu pergi, maka hargailah selagi mereka masih ada. Sebelum wajahnya yang berseri berubah menjadi pucat, sebelum jalur kuning di depan rumah dikibarkan oleh orang lain. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya, Purnamasari, mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih telah melahirkan kami ke dunia ini. Terima kasih telah menjadikan kami anak yang berbakti kepadamu. Maaf jika
kasih kepada ayah yang gagah perkasa, memberikan kami nafkah dari dalam kandungan hingga dewasa. Maaf, kami bukan anak yang seperti Anda, kami bukan sekuat Anda, kami hanya anak yang hilang